Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak yang berbondong-bondong juga mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan kanan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih, permenungan yang akan saya berikan pada pagi hari ini, saya awali dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan dalam bacaan yang kedua. Rasul Paulus berkata demikian, "Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya." Sekali lagi saya bacakan kutipannya. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Saudara-saudariku yang terkasih, keselamatan terjadi karena Tuhan memberikan dirinya, memberikan kuasa-kuasanya sampai dikatakan oleh Paulus sampai miskin. Supaya apa? Segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan dibagikan kepada orang banyak, supaya orang banyak mengalami keselamatan. Kita yang tidak punya apa-apa, karena diberi oleh Tuhan kemudian mendapatkan sesuatu, bahkan berkelimpahan dan menjadi kaya. Maka tema permenungan yang akan saya berikan pagi hari ini, kita ingin belajar bahwa salah satu kunci keselamatan adalah dengan cara berbagi dan memberi, seperti yang sudah dilakukan Yesus kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, keselamatan dalam rupa memberi itu bukanlah hoaks. Itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh saya alami. Dalam suatu kesempatan ketika saya menjalani formasi sebagai seorang frater, saya berjalan mengembara dan tidak membawa sepeser uang pun. Suatu pagi ketika kami sudah seperti gembel, kami mampir ke sebuah warung Tegal untuk meminta makan. Karena tidak punya uang ya minta. Yang menarik adalah ibu pemilik warung itu begitu baik terhadap kami. Saya lihat di etalase warung Tegal itu belum ada makanan memang. Tapi ibu itu mengatakan, "Bentar Mas, saya ambilkan yang sudah mateng." Lalu dia masuk dan keluar membawa 2 bungkus makanan. Lalu setelah mengucapkan terima kasih, kami berjalan agak sedikit menjauh, lalu membuka bungkus makanan itu. Isinya adalah nasi dengan sayur jantung pisang. Tok, yang kemudian saya sebut, yang baru saya tahu kalau itu jenenge sega megana, sega megono, nasi megono. Tahu ya nasi megono ya? Tahu bayangannya ya? Saya melihat kok tampangnya enggak enak gitu ya, tapi apa daya, saya akhirnya makan saja nasi megono itu. Dan rasanya ketika saya makan begitu enak. Walaupun di situ saya membayangkan ini nasi kalau ditambah sate, tambah tongseng, tambah babi, itu tambah enak lagi. Tetapi walaupun tanpa daging-dagingan, tanpa tempe, tanpa telur, tanpa kambing, tanpa sapi, tanpa babi, tanpa anjing juga gitu ya. Itu menjadi makanan yang luar biasa enak yang saya rasakan pagi hari itu. Kalau saya merefleksikan dari kacamata iman yang kita rayakan hari ini, keselamatan terjadi bukan karena saya bisa makan kenyang semata-mata, tetapi karena ibu pemilik warung itu memberikan sebagian miliknya untuk saya yang saat itu berkekurangan. Tidak banyak, sega megono paling piro sih? 5.000 mungkin.
Tetapi ketika memberi sedikit itu, saya yang merasakan mendapatkan sesuatu mengalami sukacita. Maka berbagi memang menjadi sesuatu jalan yang bisa kita raih untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan sukacita. Tuhan Yesus hari ini sungguh-sungguh memperlihatkan bagaimana Dia memberikan dirinya untuk banyak orang. Tidak melulu memberi itu soal materi. Kita lihat Tuhan Yesus. Ketika Yesus ketemu dengan Yairus yang memohon supaya anak perempuannya disembuhkan, Yesus memberikan waktunya. Dia memberikan dirinya untuk pergi dari danau menuju ke rumah Yairus yang cukup jauh. Dia memberikan waktunya untuk Yairus berjalan bersama. Memberi juga tidak soal materi juga, tetapi yang lain. Kepada perempuan yang sakit pendarahan tadi, Yesus memberikan tenaganya, memberikan pelayanannya, memberikan usaha kerja kerasnya untuk perempuan ini. Tenaganya diberikan. Bahkan kepada orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus, yang berdesak-desakan karena ingin menyentuh Tuhan Yesus, ingin berbicara, ingin melihat, Yesus pun mau. Dia memberikan zona nyamannya. Maka memberi wujudnya beragam. Ibu pemilik warung tadi memberikan materi, Tuhan Yesus memberikan tenaga, memberikan waktu, bahkan juga memberikan zona nyamannya. Dan saya melihat ketika merenungkan ini, ada banyak sekali umat di paroki Santo Yosef yang sudah banyak sekali memberikan dirinya dalam wujud apapun untuk sesamanya. Entah itu orangnya kaya raya, entah itu umatnya miskin. Karena sekalipun kita berkekurangan, kita masih punya waktu, kita masih punya tenaga, kita masih punya perhatian untuk dibagikan, untuk diberikan. Maka poin pentingnya adalah ini. Bukan pertama soal apa yang diberikan, tetapi soal semangat memberinya. Keselamatan bukan melulu soal mendapatkan. Keselamatan juga adalah soal memberi, dan memberi. Maka kalau kita masih memiliki pemikiran, ya Tuhan saya selamat kalau saya mendapatkan sembuh. Ya Tuhan saya selamat kalau mendapatkan rezeki. Ya Tuhan saya selamat kalau saya dibebaskan dari kekhawatiran. Kalau paham keselamatan kita hanya mendapat, segeralah kita untuk sedikit bertobat. Karena keselamatan sekali lagi bukan hanya soal mendapat, tetapi juga memberi, dan memberi. Maka saya bisa juga mengatakan, ya Tuhan saya selamat karena saya memberikan uang ini kepada orang miskin. Ya Tuhan saya selamat karena saya memberikan waktu saya untuk pelayanan. Ya Tuhan, saya selamat karena saya memberikan tenaga saya, perhatian saya untuk umat di lingkunganku yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, saya selamat karena memberikan tenagaku, memberikan berbagai macam yang ada di dalam diriku untuk sesama. Maka mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk memiliki semangat memberi. Semoga dengan semangat ini kita kemudian bisa mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang sekalipun kaya, Ia mau memberikan dirinya sampai miskin untuk kita. Supaya dari kemiskinan itu kita menjadi kaya. Semoga dengan memberi kita juga bisa mengatakan demikian. Supaya karena kemiskinan atau supaya karena pemberian yang dilakukan oleh aku, karena kamu, aku kemudian bisa membuat kamu pun menjadi kaya. Sedikit boleh,
setengah boleh, banyak boleh, apapun bisa dibagikan. Yang penting adalah semangat memberi. Sekali lagi, keselamatan tidak melulu soal mendapatkan, dan mendapatkan. Keselamatan juga dalam wujud memberikan, dan memberikan. Dimuliakanlah Tuhan yang memberikan dirinya untuk kita kini dan sepanjang segala masa.